Coba suaranya semuanya dimatikan, suaranya mikrofonnya biar jelas ya. Baik, coba semuanya coba. Baik, sudah ya. Anak-anak, apakah suara saya jelas? Jelas sekali, Ustaz. Baik, coba Jelas. Ya. Jelas. Baik, anak-anak, ini sementara sambil menunggu teman yang lain bergabung, kita mulai dulu ya. Nanti biar teman-teman yang lain ikut bergabung saja sambil menunggu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, gimana kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah sehat. Baik anak-anak, semoga kalian tetap sehat selalu, tetap jaga protokol kesehatan. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan karena kesehatan itu penting. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, silakan kalian mengisi absensi pada link yang sudah saya share di Google, yang sudah saya share di WA Group. Silakan link yang sudah saya share di WA Group diisi absensinya sebelum mengikuti pelajaran hari ini. Baik anak-anak, sebelum mulai pelajaran silakan dipimpin doa dulu, kita mulai pembelajaran hari ini. Mbak Umratus silakan dipimpin doanya. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik anak-anak, kita mulai pelajaran hari ini. Pada pelajaran hari ini kita akan belajar tentang materi ketenagakerjaan. Coba saya tampilkan dulu. Adapun tujuan pembelajaran hari ini melalui kombinasi teknik pembelajaran daring, kalian diharapkan mampu menganalisis permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi, serta mampu secara kreatif mengkomunikasikan pengetahuan dan keterampilan secara jujur, penuh tanggung jawab, dan toleransi. Baik anak-anak, pada materi sebelumnya kita sudah belajar tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Ada yang masih ingat? Atau ada yang tahu apa hubungan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi terhadap ketenagakerjaan? Tidak ada ya? Baik, Bapak coba uraikan apa hubungannya. Jadi hal yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi itu salah satunya kualitas tenaga kerja yang mumpuni. Jadi semakin tinggi kualitas tenaga kerja, maka pertumbuhan dan pembangunan ekonomi akan mudah meningkat di suatu negara. Baik anak-anak, apa sudah tampil materi saya? Sudah. Baik, hari ini kita belajar tentang ketenagakerjaan, adapun tujuan tenaga kerjaan. Pengertian ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 yang menyebutkan bahwa ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Adapun pengertian tenaga kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia 15 tahun atau lebih
serta hal ini sesuai dengan peraturan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997. Sedangkan pengertian angkatan kerja adalah menurut ketentuan pemerintah Indonesia, penduduk yang sudah memasuki usia kerja adalah berusia minimal 15 tahun sampai 63 tahun. Itu disebut dengan angkatan kerja. Akan tetapi tidak semua penduduk yang memasuki usia kerja termasuk angkatan kerja. Nah, pada selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang kesempatan kerja. Kesempatan kerja atau yang biasa disebut dengan demand of labor adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan atau lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja. Atau dengan kata lain, kesempatan kerja adalah lowongan kerja pada suatu perusahaan. Nah, anak-anak, kalian sudah mengetahui apa itu ketenagakerjaan, apa itu tenaga kerja, serta apa itu kesempatan kerja. Kali ini mungkin dicukupkan sampai di sini. Meskipun kita masih berada dalam pandemi COVID-19, tapi jangan sampai kalian malas dalam belajar. Tetap semangat dalam menambah wawasan serta keahlian kalian. Tetap jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini dapat bermanfaat. Saya akhiri. Baik anak-anak, Bapak sudah men-share link bahan ajar di WA Group. Kemarin sudah ada yang mendownload materi ajarnya. Iya Ustaz. Iya, sudah. Sebagian sudah membaca materinya ya. Ketenaga kerjaan itu ada yang tahu apa ketenaga kerjaan? Ya, saya tahu Ustaz. Ya, Mbak Umratu silakan. Ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Nah, benar sekali apa yang disampaikan oleh Mbak Umratus. Ketenaga kerjaan adalah suatu kondisi ketenaga kerjaan baik sebelum, selama, atau sesudah masa kerja. Jadi untuk kegiatan hari ini saya bagi menjadi 3 kelompok. Baik, untuk kelompok pertama nomor absen 1 sampai absen 5 ya. Untuk kelompok yang kedua absen 6 sampai absen 10. Dan untuk kelompok yang selanjutnya absen nomor 11 sampai 15. Silakan kalian masing-masing mendownload LKPD yang sudah saya share di Google Classroom. Nah, setelah di-download nanti silakan kalian diskusikan masing-masing LKPD bersama dengan teman kelompok masing-masing. Nanti setelah kalian diskusikan, silakan kalian presentasikan hasil diskusi kelompok kalian per kelompok, perwakilan kelompok. Baik, ada pertanyaan? Apa sudah jelas? Sudah jelas. Ya, jelas. Baik, anak-anak silakan kalian membuka link LKPD yang sudah saya bagikan. Baik, langkah selanjutnya setelah kalian berdiskusi tentang LKPD, ada yang bisa menyimpulkan apa itu perbedaan tenaga kerja terdidik dan tenaga kerja tidak terdidik? Silakan. Saya Ustadz. Ya, monggo silakan.
Tenaga kerja didik adalah kerja yang mendapatkan keahlian atau kemahiran pada suatu bidang karena pendidikan formal dan non-formal. Sedangkan tenaga kerja terlatih yang memiliki keahlian di bidang tertentu yang didapat melalui pengalaman kerja. Nah, benar sekali apa yang disampaikan oleh Mbak Rodia dari kelompok pertama ya. Ya. Iya, Ya, Ustadz. sekarang selanjutnya ada yang bisa menyimpulkan faktor upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Monggo, silakan. Ada yang tahu? Ya, monggo, silakan. Silakan. Peningkatan materi pembelajaran untuk menghasilkan lulusan yang lebih baik. Terus selanjutnya. Peningkatan serta sertifikasi advokasi tunjangan. Ya, benar. Baik, dari kelompok kedua ya. Ya. Ya, baik. Yang terakhir, ada yang tahu yang bisa menyimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja. Tenaga kerja. Ya. Ada? Jumlah kerja. Ya, jumlah dibanding dengan kerja, persebaran tenaga kerja yang tidak merata, pengangguran. Oh, itu permasalahan ketenaga kerjaan yang ada di Indonesia, ya. Oh, ya. Baik, untuk hari ini saya rasa sudah memahami konsep tentang ketenaga kerjaan. Sebelum kita akhiri diskusi, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada. Sudah jelas ya? Baik, kalau sudah jelas, silakan kalian kita akhiri sampai di sini. Silakan Mbak Umratus, kita tutup kegiatan hari ini dengan berdoa dulu. Mari. Alhamdulillah. Baik, Mbak Umratus, coba diulang lagi, suaranya kurang jelas sebentar. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik anak-anak, sebelum saya tutup, saya sampaikan untuk menguji pemahaman kalian tentang materi ketenaga kerjaan. Silakan nanti kalian download link yang tentang soal uji kompetensi yang sudah saya share di Google Classroom. Nah, nanti silakan kalian kerjakan soal yang sudah saya siapkan di link tersebut. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.